Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Muhammad Jabal Arafat, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Program studi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 105460463 Pada hari ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 1 RME Rasa, Kecamatan RME Rasa, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Ini KTP saya. Sebagai bukti keabsahan data yang saya sampaikan adalah benar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Siap, 1, 2, bersalam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, pembacaan surah Al-Fatihah dan doa pelajar. Semoga pembelajaran hari ini diberkahi. Jadi dengarkan namanya untuk absen. Aan, Arifah, Abdi, Abdika, Rizka, Safrini, Rizka. Ya, alhamdulillah karena kebanyakan yang hadir itu yang sakit, mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan. Jadi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di diri kita, ada baiknya kita mendengarkan lagu nasional. Indonesia.
buat. Jadi sebelum masuk materi pembelajaran hari ini, saya mau bertanya, masih ingat materi minggu lalu? Siapa boleh memberikan apa materi minggu lalu? Ya, silakan. Teks observasi adalah teks laporan yang ditulis berdasarkan hasil pengamatan atau penelitian. Ya, betul. Ada yang lain? Ya, jadi teks observasi adalah teks yang terjadi karena adanya pengamatan, baik itu pengamatan data, laporan dan lain-lain. Jadi itu teks observasi. Jadi saya anggap teks observasi itu sudah dimengerti karena materinya minggu lalu. Dan sekarang kita masuk materi teks iklan, yaitu bab 2, di mana bab 2 itu tentang membuat iklan, slogan dan poster. Tapi tema hari ini yang bab 2 yaitu mengenal teks iklan. Jadi ada yang tahu tentang iklan? Iya. Iklan merupakan media untuk menyampaikan pesan. Pesan yang disampaikan berupa informasi tentang sebuah produk atau tindakan. Iklan dibuat agar masyarakat mengenal produk atau tindakan. Betul sekali. Jadi iklan itu adalah produk. Nah, jadi setelah kita satukan, pasti kita bertanya, apa tujuan saya mempelajari iklan? Buat apa Pak saya mempelajari iklan? Padahal biar tidak ada iklan, saya tahu. Nah, jadi ini tujuan kita mempelajari iklan, supaya kalian para peserta didik dapat mengetahui pengertian iklan. Nah, seperti yang disampaikan anak tadi, itu salah satu pengertian iklan. Kemudian tujuan kedua yaitu peserta didik dapat membedakan yang mana iklan komersial, yang mana non komersial. Dalam arti non itu bukan atau tidak. Nah, jadi sebentar kalian akan mengetahui apa bedanya antara iklan komersial dan non komersial. Kemudian tujuan pembelajaran ketiga yaitu para peserta didik atau kalian akan mengetahui dan mengidentifikasi informasi yang terdapat pada iklan. Karena setiap iklan pasti akan ada informasi yang ingin disampaikan. Nah, itu. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita akan tujuan pertama yaitu pengertian iklan. Nah, lihat di atas. Jadi iklan itu media untuk menyampaikan pesan, baik itu informasi tentang pengenalan produk ataupun tindakan. Nah, jadi di sini tindakan itu berupa jasa. Jadi bukan hanya barang, tapi juga jasa, yaitu tindakan. Nah, kemudian yang tujuan kedua, jenis iklan. Nah, ini ada iklan komersial, yaitu iklan yang bertujuan mempromosikan barang atau jasa. Nah, itu iklan komersial. Dan iklan non komersial, yaitu yang bertujuan untuk memberitahukan sesuatu atau mengajak masyarakat melakukan tindakan. Nah, jadi di sini inilah perbedaan antara iklan komersial dan iklan non komersial. Nah, kemudian coba simak video di atas.
video kedua. Silahkan disimak dan dibandingkan. Ya, itulah tadi 3 video yang sudah diperlihatkan. Dari video pertama tentang apa? Yang video pertama. Ya, betul sekali, tentang iklan donat. Kemudian video kedua tentang, ya, siapa yang tahu video kedua tentang apa? Betul, tentang layanan masyarakat berupa himbauan dan larangan untuk membuang sampah sembarangan. Ini yang paling heboh di iklan ketiga, karena saya lihat tadi makanya langsung tertuju. Di iklan ketiga mungkin karena anime atau apa sehingga langsung terfokus. Itu tentang apa? Betul, mempromosikan minuman pion. Jadi di antara 3 itu kita sudah tahu yang mana iklan komersial, yang mana non komersial. Jadi di sini di iklan pertama yang tentang donat itu masuk iklan komersial. Betul, iklan komersial. Biasanya di mana dilihat? Televisi. Di mana lagi? Di radio biasanya iya, tidak dilihat tapi didengar. Kemudian di majalah, di gedung, dan di website yang ada. Itu iklan komersial. Jadi video pertama itu adalah iklan komersial. Kemudian di iklan ketiga, iklan ketiga itu masuk dari iklan komersial. Jadi iklan komersial itu yang menawarkan barang. Tadi di video ketiga menawarkan minuman pion. Ya, contoh iklan komersial di atas. Ini contoh lain dari iklan komersial. Baik iklan penawaran produk maupun iklan penawaran jasa. Jadi 2, iklan produk dan iklan jasa. Tapi mungkin ada yang mau bertanya, apa bedanya Pak? Iklan penawaran produk dengan iklan penawaran jasa. Kalau produk itu berupa makanan, minuman, tapi kalau jasa hanya mengandalkan kekuatan atau pekerjaan. Contoh, ini jasa pengiriman cepat. Dia bukan barang yang mau jual, tapi dia jual jasanya. Sama dengan tukang cukur, tukang laundry, itu jasa. Kemudian iklan komersial, tadi iklan komersial, sekarang iklan non komersial. Coba baca data. Pada umumnya memuat iklan layanan masyarakat, tidak mencari keuntungan. Tadi itu komersial mencari keuntungan, karena tidak ada orang mengiklankan donat mau rugi. Tidak ada mengiklankan minuman, jangan beli minumanku. Tidak ada, tapi belilah karena ini menyegarkan. Itu sekarang non komersial tidak mencari keuntungan. Contoh di video kedua tadi, jangan buang sampah sembarangan karena akan merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Tidak ada keuntungannya buat saya. Itu iklan komersial. Dan ada juga iklan non komersial, hanya pemberitahuan atau layanan, atau malahan ada juga panggilan, seperti pengumuman dan lain-lain. Ini contoh iklan layanan masyarakat, hampir sama dengan video yang kedua. Jangan buang sampah, jangan memakai narkoba. Ini iklan layanan masyarakat, tidak ada untungnya, tidak ada yang natalik, bayar, tidak ada.
Tapi ini hanya memang iklan pelayanan masyarakat, tidak mengutamakan keuntungan. Setelah menyimak video di atas, saya akan balik kelompok, tapi semoga masih bersemangat. Selamat pagi. Mas Noyo, selamat pagi. Mantap. Dan saya akan bagi kelompoknya. Dua, tiga, empat. Oke. Nah, selanjutnya, kita setelah materi kita akan mengerjakan LKPD dari tiap kelompok mengerjakan LKPD masing-masing. Ya, simak baik-baik pertanyaannya. Nah, jadi dikerjakan secara berkelompok. Ya. Ya, jadi semua soal yang ada di LKPD hampir sama dengan penayangan video tadi. Nah, langkah-langkah pengerjaannya sama. Nah, itu contoh di atas juga bisa dilihat. Nah, ada nama produk, cara mendapatkan, penjelasan tentang produk, keunggulan produk, dan testimoni. Ya, pakai dulu. Ya, sebentar dulu. Ya. Jadi di situ di kolom 2 ada atau tidak ada. Ya. Jadi semua kelompok sudah selesai? Kelompok 1 bisa membacakan hasil kerja kelompoknya. Ya, silakan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 1 untuk membacakan hasil dari kelompok kami. Ya, jadi yang di belakang dengar suaranya? Nama produk ada dari kelompok kami 5. Penjelasan Jangan terlalu lancar, coba. Nama produk. Nama produk ada dari kelompok kami 5. Penjelasan tentang produk ada melayani jasa cukup dewasa anak-anak. Keunggulan produk ada melayani panggilan ke rumah, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Cara mendapatkan produk ada dapat menghubungi toko yang berada di dalam pengiriman nomor 14. Informasi harga ada dewasa 12.000, anak-anak 8.000. Testimoni ada tempat nyaman dan luas, setiap pelanggan mendapat air mineral, melayani ramah harga dan sahabat. Nah, jadi setelah mendengar kita uraikan satu persatu. Bapak dan anak-anak berarti ada. Nah, ya. Nomor 3. Jadi kita punya. Melayani panggilan ke rumah. Apanya itu? Yang kolom pertama tentang apanya yang mau dijelaskan. Yang nomor 3. Nah, ini yang nomor 3. Keunggulan produknya. Nah, apa keunggulan produknya di situ? Setiap pelanggan mendapat air mineral
Nah itu, karena tidak semua itu tempat cukur, maka tidak air mineral. Tidak semua, itu keunggulannya itu. Kemudian, cara mendapatkan, cara bagaimana kita bisa, apa di situ namanya? Cara mendapatkannya. Dapat mengunjungi tokonya. Nah ini, dapat mengunjungi. Kalau cara mendapatkannya itu tempat cukur. Kemudian informasi harga. Nah, berarti ada setelah di sini ada dewasa, ada anak-anak. Kemudian testimoninya di sini. Apa testimoninya? Ya, bacakan coba. Tempat nyaman dan luas setiap pelanggan mendapatkan orang Betul sekali. Setelah menggunakan produknya ada testimoninya. Pelanggan puas. Jadi untuk kelompok 1 pekerjaannya bagus. Ya, beri yang kemudian kelompok terakhir silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ria sebagai perwakilan dari kelompok 4. Baik, berikut yang akan saya presentasikan adalah sebuah iklan toko bangunan. Informasi, nama produk ada Mitra 10 Supermarket Bahan Bangunan Tasikmalaya. Penjelasan tentang produk ada supermarket bahan bangunan, media yang menyediakan berbagai macam kebutuhan bangunan. Keunggulan produk ada murah, lengkap, dan nyaman. Cara mendapatkan produk ada datang langsung ke toko Mitra 10 Tasikmalaya atau scan barcode untuk lokasi. Informasi harga tidak ada, testimoni tidak ada. Ya. Jadi bagaimana tanggapan kelompok lain? Apakah sudah lengkap atau tidak di kelompok 4? Jadi hasil dari kelompok 4 sudah sangat jelas dan pekerjaannya sangat bagus. Jadi anak-anakku sekalian setelah menampilkan hasil kerja kelompok masing-masing, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap produk harus melengkapi semua, baik itu harga, nomor telepon, siapa yang mau dihubungi, harga berapa supaya pelanggan tidak kebingungan. Jadi sekarang lihat ini di atas. Ini untuk kelompok 1. Berarti ini iklan apa ini? Komersial atau non komersial? Ya, iklan non. Ini iklan komersial tapi iklan jasa, bukan iklan barang. Jadi untuk kelompok 2 tadi yang tidak ada di sini harganya. Apa di situ yang kelompok 2 tidak mencantumkan harga. Betul. Jadi seharusnya setiap iklan itu harus mencantumkan harga supaya konsumen dapat, di situ harganya bagus dibandingkan tempat lain. Jadi di situ letak kekurangannya, tapi kelebihannya di sini dia 24 jam servis. Itu. Jadi kemudian kelompok 3 juga tidak mencantumkan harga. Tidak mencantumkan harga, tapi yang lain sudah dicantumkan. Jadi
saya anggap anak-anak sekalian sudah mengerti tentang iklan, dan sekarang Bapak akan merefleksikan dengan memberikan satu lembar refleksi. Jadi bagaimana hal apa yang kalian dapatkan hari ini? Ya, jawab sesuai dengan apa yang kalian dapatkan hari ini. Baik itu merasa puas atau tidak, tulis saja. Ya, silakan dikumpul. Ya, terima kasih atas refleksinya. Demikian sebelum kita menutup, jadi materi untuk minggu depan yaitu tentang masih bab 2 mengenai slogan dan poster. Jadi ini iklan, hari ini iklan, dan minggu depan anak-anakku belajar tentang slogan dan poster, dan harap mempelajari memang sebelum masuk di materi iklan, slogan dan poster. Jadi sebelum menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Jadi untuk ketua kelas harap memimpin doa. Satu, dua, terima kasih kepada Pak Guru. Tiga, baca doa kurang. Ya, silakan